itu tempat latihan kayak selama ini kan yang dilihat di sidang itu kita nggak tahu kayak pada keadaan di sidang itu kegiatan yang menyerupai pengadilan karena kita melakukan sendiri, memerankan sendiri peran-peran yang ada dalam pengadilan. Untuk belajar bagaimana saya untuk kedepannya melakukan persidangan. Belajar bagaimana sih peran-peran kita sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai panitra, dan kita juga bisa merasakan kita tuh ada di posisi menjadi seorang terdakwa. Itu sangat bermanfaat bagi kita para sarjana hukum karena kita diberi bekal sebelum kita terjun ke dunia pekerjaan, entah itu jadi hakim, jaksa, ataupun pengacara, bahkan penyidik atau para penegak hukum lainnya. Buah pengalaman yang baik yang bisa saya dapatkan selama saya kuliah ini, bagaimana menyusun berkas, tempat untuk mencari pengalaman serta pembelajaran bagaimana bentuk atau aktivitas di dalam pengadilan sesungguhnya. Suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum. peran yang paling saya sukai Hakim, karena di sini hakim itulah yang memimpin jalannya persidangan. Jaksa karena pengen jadi jaksa kan. Sebagai sipir atau saksi karena tidak banyak bahan yang akan dihafal. Menurut saya semua peran itu berkesan, nggak ada yang nggak berkesan. Tapi kalau ditanya momen, mungkin di saat kita ditentukan jadi hakim, jaksa, Menjadi panitra. Sebenarnya ada dua, cuman saya lebih suka menjadi jaksa penuntut umum. Tapi saya juga suka menjadi hakim. Mungkin semua udah saya coba kecuali panitra ya, karena emang ada satu kendala yang nggak bisa melakukan saya. Salah satunya mungkin jas yang nggak muat. Kendala yang saya alami semenjak melakukan berkas dan peradilan semua ini adalah tempat dan atau rumah kami itu berjauhan. Jadi setiap mau latihan itu agak susah bagi teman-teman yang rumahnya jauh. Proses pengerjaan berkasnya yang termasuk lama, mengerjakan revisiannya, semua BAP-nya. Kita harus membedah kaspos dulu nih. Kita harus membuat penanggalan dari mulai penetapan penunjukan majelis hakim sampai putusan. Karena baru pertama kali jadi agak susah untuk dikerjakan selama pengerjaan berkas, banyak yang masih belum dimengerti dan pas praktik sidang masih agak gugup karena memang baru pertama kali. Saya ngerasa ada yang susah kayak buat berita acara persidangan, ada juga yang kurang ngerti. Tidak tahu bagaimana cara pembuatan BAP atau dan sebagainya, pledoi dan Hal yang paling menyebalkan selama menyusun berkas sampai praktik peradilan, Mau latihan sidang, terus banyak yang padahal udah janjinya jam segini tapi ngaretnya lama, kadang ada yang udah datang duluan sampai nunggu-nunggu jadi kayak diundur waktunya kayak gitu. Terus sama buat berkas kayak gitu pas lagi puasa jauh-jauh panas-panas. Kadang ada beberapa dari orang-orang masing-masing orang di dalam kelompok itu yang berbeda pendapat, yang nggak sepemikiran. Kadang kita tuh jadi ribut gitu, cekcok gitu. Jujur saja nih ya, di dalam kelompok kami ada yang namanya Muhammad Handoko. Jujur itu kan hampir setiap latihan tuh di rumah saya gitu. Jadi teman saya Muhammad Handoko ini rusuh sekali, sering ngabisin sesuatu yang di dalam kulkas saya, sering buat onar lah di rumah gitu. selama penyusunan berkas rumah kawan-kawan saya terlalu jauh dan menyebabkan banyaknya tenaga dan biaya yang habis. Saya dikasih tugas yang saya belum pernah coba, belum pernah saya lakukan, dan saya harus melakukan itu sendiri, harus mempelajari itu sendiri, tetapi saya bisa melakukan itu. terutama kalau misalnya saya ke rumah kawan saya yang namanya Ratu Nika Wijaya, rumahnya panas gitu, makanya apa yang dibilang dia itu sebenarnya nggak betul gitu. Saya baru hari pertama disuruh perbaiki kipas sama dia. Kendala yang saya hadapi mulai dari pemberkasan sampai dengan praktik, yaitu seperti sulitnya menyatukan pikiran teman satu kelompok dalam membuat kronologi suatu perkara.
kemudian sulitnya untuk datang mengerjakan berkas. Tidak on time, kayak mana misalnya kita kumpul jam 10 tapi pada datang habis zuhur atau jam 2 lewat. Unggul, cerdas, terpercaya, fakultas hukum, Luar biasa. akreditasi A. Kayak penuh gitu loh, kok agak senderan gitu. Nggak, jangan kayak gitu.